kembali di Kick and Rush, dan kali ini gue bakal bahas rumor yang katanya Erling Haaland ini mau ke City ya, karena Mino Raiola sudah menawarkan si Erling Haaland ini ke Pep Guardiola, karena seperti yang kita tahu Pep Guardiola butuh striker dan memang minus di City tinggal satu, yaitu finishing. Nah ini mungkin Erling Haaland adalah sosok yang cocok, dan kalau kita tahu karakter dari agennya itu Mino Raiola, memang dia suka mengeruk uang dari pemainnya, dan dia juga menurut gue nggak memikirkan masa depan atau prospek pemain itu, mungkin hanya mencari keuntungan seperti yang kita lihat di Donnarumma. Harusnya kan kalau agennya ini benar, menurut gue Donnarumma itu ke Juve dulu. Kalau entah nanti ke PSG atau gimana ya nggak apa-apa, tapi menurut gue Donnarumma harusnya ke Juve dulu. Jadi ya menurut gue keputusan Erling Haaland untuk ke City sih tepat ya dari sisi City-nya. Tapi kalau menurut gue untuk kebaikan Haaland sendiri mungkin harus bertahan 2 musim lagi sehingga udah matang dan bisa perform di tim selanjutnya. Kalau dari karakter bermain, jujur aja gue merasa Erling Haaland ini cocoknya ke Barcelona atau Bayern Munchen. Tapi memang dia ini punya skill individu yang bisa mengangkat tim mana aja. Tapi mungkin City juga cocok menurut gue, karena Pep punya strategi yang jelas, dan memang mungkin Haaland ini menjadi puzzle yang dicari Pep selama ini untuk meraih gelar UCL. Karena Pepnya City ya terutama banyak melakukan crossing dari sayap dan tidak ada yang bisa menyundul. Nah, Haaland ini bisa jadi opsi yang luar biasa. Selain Haaland ini skillful, bisa melakukan shot dari luar kotak penalti, dan dia bisa berspekulasi untuk melakukan akrobatik, dan memang spacingnya atau mencari ruang itu bagus, dan ditambah dengan headingnya yang bagus. Nah, naluri striker kayak gini kan nggak banyak. Mungkin di masa ini menurut gue Lewandowski dan Suarez, tapi Suarez sudah menurun, dan Lewandowski lah saingannya menurut gue. Nah, ketika striker kelas dunia itu terbatas dan Pep membutuhkan satu-satunya opsi striker yaitu Haaland dan Kane pilihannya. Ketika Kane ini ditahan terus, kenapa lu menunggu Kane yang nggak jelas gitu? Dan lu stick to the point, lu ambil Haaland dengan harga yang berapa sih, 75 juta atau 90 juta di musim depan, dan lu dapet Haaland gitu, lebih muda, lebih besar badannya, lebih kuat heading, sudah pernah bermain di liga luar, bisa bersaing dengan Lewandowski, dan bisa mengangkat Dortmund. Dan di samping itu, kalau lu lihat permainannya Haaland itu lebih cepat, lebih powerful bodinya, dan body charge oleh back itu agak susah kalau lu nge-body charge Haaland, karena badannya tinggi 194 cm, setinggi kiper, dan dengan otot-otot yang luar biasa. Menurut gue Harry Kane jauh lah di bawah Haaland. Harry Kane juga kalau kita lihat dari 5 bulan terakhir, mungkin gue ibaratin dari 5 kali shot mungkin golnya cuma 2. Kalau Erling Haaland dari 5 kali shot mungkin 4 gol. Nah ini yang gue lihat dari Kane belakangan ini menurun. Dan kalau kita lihat di pertandingan lawan lawan Chelsea, Harry Kane itu membuang-buang kesempatan mencetak gol. Ada 3 kalau nggak salah, sundul dan tap in. Itu Harry Kane menyia-nyiakan peluang itu. Nah, gue yakin Haaland kalau memang belum matang di umur yang sekarang, ketika dipoles oleh Pep dan strategi berjalan dengan lancar dan supply itu dipenuhi ke dia dan dipassing terus ke dia, gue yakin akan jadi lumbung gol. Sementara Harry Kane kalau kita pikir-pikir udah 28-29, mungkin prospeknya lebih sedikit dari Haaland. Dan Haaland kalau mau dijual lagi masih ada nilainya, masih ada value-nya, dan bisa untung. Ya walaupun memang keuntungan ini bisa diambil sama Mino Raiola mungkin 40%.
itulah memang resenya dari Mino Raiola. Tapi terlepas dari itu, menurut gue Pep butuh Haaland. Dan di luar itu semua, Haaland itu punya mobilitas yang luar biasa di kotak penalti, bisa membangun serangan, bisa melakukan true pass yang bagus. Ya walaupun true pass yang gak sebagus Harry Kane, gue akuin. Dan dia menurut gue belum matang lah. Tapi secara insting itu lebih bagus dari Harry Kane. Di umurnya ya, di sesama umur 22 tahun, Harry Kane dan Haaland di atas, jujur aja. Dan ya kalau dia melakukan tektokan atau tiki taka, menurut gue bisa, karena itu sudah dilakukan oleh Haaland bersama Sancho dan bersama tim-tim Dortmund, tim-tim atau teman-teman di Dortmund lainnya. Kan Dortmund memiliki filosofi Jerman, yaitu melakukan pressing, melakukan passing di ruang sempit, itu kan dilakukan. Dan menurut gue Haaland cocok bermain tiki taka di Pep dengan ruang yang sempit, melakukan passing, position ball. Gue rasa Haaland bisa. Jadi sekian menurut gue setuju banget kalau Pep ngambil Haaland daripada Kane, karena Kane udah tua, Haaland lebih beringas, lebih lebih punya opportunity untuk mencetak gol dari segala segi gitu, mau heading, mau shooting, mau akrobatik, dia lebih bisa Haaland. Jadi sekian menurut gue, tetap saksikan Kickers.